Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat Zulfaatilah yang dimuliakan Allah, yang selalu berbahagia, berlimpah kesehatan jasmani, ruhani, dan sehat ekonomi. Semoga putra-putrinya Allah jadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku atas dukungan, support di channel Zulfaatilah ini. Kita simak sampai tuntas. Assalamualaikum, salam kenal, saya Jamila dari Subang. Mau cerita sedikit. Jadi sebelum saya ketemu sama TikTok RDAY, saya pernah dikasih jampe atau mantra sama mantan mertua saya. Waktu itu saya pernah ikut lomba ajang pencarian bakat di televisi. Nah, saya agak penasaran juga ini mantra apa, soalnya kok nyebut-nyebut alat kelamin gitu Pak Haji ya. Namanya kita kan lagi berjuang, segala doa, terus ibadah juga dikencengin, orang-orang yang sayang pada ngedoain. Saya akhirnya dibaca juga tuh mantranya sambil ketawa-ketawa Pak Haji. Nah, mantranya tuh gini, segede-gedenya, segagah-gagahnya alat kelamin lawan saya. Namanya apa? Namanya apa? Kalau mantan mertua saya ngetiknya gini, segagah-gagahnya momok lawan saya, lebih gagah lagi momok saya, gitu. Ini kan anak kecil nggak tahu momok ya, momok apa? Nggak tahu kan? Nah, coba apa tuh kalau diterjemahin bahasa Indonesianya? Bu, bantuin dong Bu. Bareng-bareng apa Bu? Ayo. Saya terjemahin ya Pak ya, punten ya ini ya. Biar apa? Iya gitu Pak Haji, mantan mertua saya nyuruh baca itu, saya juga nggak percaya sambil ketawa-ketawa, ini jampe apaan sih? Tapi ya udah, daripada saya deg-degan mau lomba, biar santai saya baca aja sambil ketawa-ketawa tuh Pak Haji. Sambil berdoa juga sama Allah, ya Allah tolong saya diberikan kelancaran, diberikan penampilan yang bagus, dikasih SMS yang banyak, dikasih kepercayaan sama televisi biar menang. Sambil saya biar nggak deg-degan saya baca aja itu sambil ketawa-ketawa Pak Haji. Alhamdulillah atas izin dan kuasa Allah, atas dukungan orang-orang tersayang, alhamdulillah saya jadi juara 1. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi nanti bapak dan ibu kalau memang nanti punya anak sekolah, murid, biar gurunya sayang, anaknya ranking, dapat beasiswa, pinter, cerdas, bapak dan ibu juga ngucapnya begitu. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Yang ngajar anak saya, ngasih ke putra saya, putri saya ranking, beasiswa. Kan kita nggak tahu kepala sekolahnya laki apa perempuan, jadi disebut. Dan itu manjur banget, dan itu saya praktekin ke anak-anak saya. Makanya anak saya alhamdulillah dokter dua-duanya. Ini yang ketiga mau sekolah dokter lagi. Jadi anak saya terkenal. Jadi di rumah sakit tuh pasien anak saya lebih banyak daripada dokter senior. Karena anak saya kan masih baru lulus, jadi junior. Seniornya malah kalah banyak. Jadi terkenal di rumah sakit kalau anak saya tuh dokter selakangan. Iya, pasiennya banyak banget. Nah, mau saya, bapak dan ibu juga harus bisa dan pasti bisa. Harus. Kedua, bapak dan ibu yang hadir di sini maupun yang nonton YouTube, saya mau di hari tuanya bapak dan ibu seperti Haji Marco, punya kontrakan 21 pintu, bisa punya rukonya 15 pintu. Biar bapak dan ibu di hari tuanya tidak ngandelin anak sama mantu, tapi punya penghasilan sendiri, nanti bisa ngasih ke anak dan cucu. Jadi bapak dan ibu dihormatin sama anak, dihormatin sama mantu, dihormatin sama cucu. Tapi kalau bapak dan ibu nggak ada penghasilan, anak sama mantu sama cucu nyuekin, betul? Nah, gimana sih Pak Haji biar saya bisa punya kontrakan 21 pintu kayak Haji Marco, atau ruko 15 pintu kayak Haji Marco? Gimana sih Pak Haji? Nah, bapak dan ibu bisa pakai ilmu kearifan lokal, bebas apa aja. Nah, kebetulan Haji Marco pakai ilmunya bangunnya jam 00, senyum,
mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Jangan langsung 12 juz, mungkin kaget. Baca Quran dulu. Saya nggak bisa baca Quran Pak Haji. Buka Al-Quran aja dulu. Buka dulu Al-Quran, nanti lama-lama baru. Atau beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Boleh. Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Nah, ibu baca deh pakai Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya dulu. Alif, Lam, Mim. Gak usah pakai tajwid. Alif, Lam, Mim. Dalikal kitabul la raiba fil hudalil muttaqin alladzina yu'minu, gitu aja dulu. Nah, saya sabdain, orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, dan harus pakai pandan 9 lembar. Bedanya apa sih kalau orang mandi pandan 9 lembar? Dia uangnya di rekening atau di dompet atau di tabungannya nggak pernah di bawah 1 miliar, nggak pernah, selalu di atas. Nah, coba praktekin ya. Kedua, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Orang yang baca Quran 12 juz itu saldonya tidak pernah di bawah 10 miliar. Dan ini udah dipraktekin sama Roni. Saldonya 18 miliar, nggak pernah di bawah 10 miliar. Nah, kalau Roni bisa, Bapak dan Ibu yang hadir dan yang nonton di YouTube juga harus bisa. Iya, Bapak dan Ibu jangan lihat Pak Haji kadang ngomongnya jorok. Jangan dilihat, itu mah hanya cuman guguyon doang biar nggak ngantuk. Namanya juga pengobatan udah jam 11 malam. Mana ada Bu pencerahan jam 11 malam. Ibu cek di Indonesia nggak ada. Di mana-mana pencerahan tuh pagi, siang, sore. Ini mulainya aja jam 8 malam, jam 9. Aduh. Nah, terakhir ya. Saya tadi ngobrol sama tamu saya privat dan rata-rata orangnya tajir melintir. Apa yang bikin kamu bisa kaya raya tajir melintir, Mbak Lisa? Mbak Lisa baru cair 100 miliar. Ini tadi kita privat untuk 200 miliar. Apa sih Mbak Lisa, Mas Abi yang bikin hajatnya kok kaya raya tajir melintir? Satu, tidak boleh menghina Allah. Nah, menghina Allah itu khawatir besok nggak megang duit. Khawatir besok nggak bisa ngasih uang jajan anak-anak ke sekolah. Khawatir besok nggak bisa bayar cicilan motor. Khawatir besok nggak bisa bayar cicilan mobil. Itu udah salah satu menghina Allah. Nah, coba Bapak dan Ibu mulai nanti pulang dari sini nggak boleh khawatir, nggak boleh apa lagi berharap. Kita kan suka berharap. Nanti kalau arisan narik, saya mau lunasin nih utang warung. Nggak boleh, kan duitnya belum dipegang. Jadi nggak boleh berharap, sama nggak boleh takut. Contohnya apa kalau ibu-ibu takut? Aduh, nanti malam kalau saya tidur, soal dalam saya dipelorotin suami saya. Nggak boleh, bukan itu juga suami kita lah. Ketimbang dipelorotin nggak apa-apa, ibu kan tinggal ngangkang doang. Jangan. Ya Pak ya. Jadi ibu yang khawatir malam-malam takut celana dalamnya dipelorotin sama suami, itu salah satu menghina Allah. Kok menghina? Takut. Kenapa takut sama suami? Kita takutnya harusnya sama Allah. Emang yang melorotin Allah celana dalam kita? Enggak, kan suami. Cuman dipelorotin doang, nggak boleh takut, ya kan? Gitu. Jadi gimana dong Pak Haji kalau supaya nggak dipelorotin? Alat kelamin ibu dipasang petasan. Ya, jadi nggak boleh ya, takut nggak boleh. Terus kedua nih Pak, saya ngomong dulu sama Mas Abi sama Mbak Lisa, Mbak, kalau misalkan gurunya nih rumahnya 1000 meter, muridnya juga harus rumahnya 1000 meter. Iya dong Pak, kalau saya rumahnya 1000 meter, maksud bapak-bapak rumahnya tipe 21. Janganlah. Apalagi tipe 36. Janganlah. Apalagi tipe 35. Nggak boleh. Tipe 45 nggak boleh. Harus 1000 meter.
Dan alhamdulillah rumahnya Mbak Lisa sekarang rumahnya 3.500 meter dalam waktu 11 bulan. Saya bilang lagi sama Mbak Lisa, sama Mas Abi, kalau gurunya punya kolam renang, muridnya juga harus di rumah punya kolam renang. Dan alhamdulillah Mbak Lisa sama Mas Abi rumahnya punya kolam renang. Nah, Bapak dan Ibu juga begitu. Ini Bapak dan Ibu di rumahnya punya bak ember. Kolam renang, bukan bak ember. Hah? Jolang. Oh iya. Jolang. Bahasa Sunda jolang. Oh iya. Kolam renang. Ketiga, Mbak Lisa, kalau gurunya RDAY punya mobil 19 unit di rumah, di sini ada 101, total 120. Muridnya juga mobilnya harus 19. Dan alhamdulillah Mbak Lisa dalam waktu 11 bulan mobilnya 19, supercardnya 4. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang ada di YouTube nonton juga harus begitu. Mau gak? Bisa gak? Bisa. Pasti? Pasti. Nah gitu. Jadi apa-apa ngomongnya pasti. Pasti punya. Jangan bilang pasti kebeli. Iya harus punya. Kan saya punya Robicon nggak beli, dikasih sama Pak Sultan. Nah Mbak Lisa kemarin suaminya Mas Abi ijab, pasti saya kebeli Robicon, pasti saya kebeli Robicon. Bener tuh kebeli. Saya bilang jangan ngucap begitu Mbak, pasti punya. Pasti punya. Ah nanti punya. Bapak Ibu juga begitu. Bisa? Bisa. Nah terakhir, Mbak Lisa, saya mau kalau tamu-tamu hajatnya 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar cair, 50 miliar, itu udah biasa. Bisa gak Mbak Lisa sama Mas Abi cairnya 200 miliar? Nah dalam waktu 3 bulan cairnya 200 miliar. Nah ini kemarin pas Ramadan cairnya 100 miliar. Nah hari ini kita lagi privat sama Mbak Lisa, paksain harus cair 100 miliar untuk yang berikut ini. Nah mau saya, kalau Mbak Lisa sama Mas Abi aja 3 bulan cair 200 miliar, 2 hari cair 100 miliar, Bapak dan Ibu juga harus cair. Mau gak? Mau. Nah, tapi gak boleh menghina Allah. Nah, tahu gak menghina Allah? Contohnya apa? Khawatir, berharap, takut. Takut yang paling gampang apa tadi? Contohnya takut yang paling gampang. Malam-malam ibu nggak boleh takut celana dalamnya dipelorotin sama suami, nggak boleh. Enak, emang maunya lo. Hah? Enak dipelorotin. Jadi ibu cuma ngangkang doang. Oke? Jadi gitu ya, nggak boleh khawatir, nggak boleh berharap, nggak boleh takut. Jadi takutnya sama siapa? Sama Allah. Nggak boleh berharap. Pasti cair, pasti terkabul ya, pasti, pasti. Nah terakhir, saya mau Bapak dan Ibu setiap lihat sesuatu yang tidak Ibu sukain, bisa gak Ibu jangan negatif? Contohnya apa? Lihat ada kucing kawin, bisa gak jangan disiram? Hah? Kan yang tren populer sekarang kalau ada kucing kawin di atas genteng, di atas internet, kan buru-buru cari air disiram. Betul? Itu kerjaan siapa? Jangan. Karena kalau kucing lagi kawin, dia lagi enak, ya disiram, kaget gak kucingnya? Kaget. Nanti doanya manjur. Orang yang teraniaya doanya manjur. Salah satu kucing yang teraniaya, akhirnya doanya kucing, terima kasih Allah, terima kasih. Orang yang nyiram saya lagi kawin, tuh kata kucing, yang tidak menikmatin klimaknya perkawinan. Jadi dia tuh nggak nikmatin lagi enak-enak teman. Hutangnya bertambah tuh.
Jadi ibu kalau bisa, kalau pas kucing kawin, ibu sama bapak buru-buru keluar, kasih semangat. Ayo, ayo, dikit lagi, ayo. Gitu. Atau tangan ibu disodok tuh ke jantannya, maju lagi, maju lagi. Pernah gak begitu? Nah, coba lakukan itu. Bohong kalau besok paginya nggak langsung masuk di itu apa namanya? Kedua, bisa gak kalau bapak dan ibu dengar kabar berita duka? Bu, pak, temennya bapak sebangku SD meninggal. Nah, jangan ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilmu RDI nggak boleh, tapi harus ngucapnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ngucapinnya jangan di depan orang yang ngasih berita duka. Iya kan nggak saliran sama RDAY, beda, jangan. Jadi ngomongnya madep ke belakang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baru innalillahi. Dalam hati boleh. Dengar petir, dengar geluduk, nggak boleh ngomong astagfirullahaladzim, nggak boleh. Alhamdulillah, 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 hajat saya terkabul, baru deh astagfirullahaladzim. Terakhir, bisa gak bapak dan ibu kalau dengar geledek, dengar petir, dengar gemuruh hujan, otaknya tuh jangan kepikiran ke jemuran. Duh, jemuran belum diangkat. Berapa sih jemuran? Taruhlah nanti kita cuci di laundry, gede-gedenya 1 juta dah. Gede hajat atau gede jengkel? Gede hajat lah. Aduh, tadi gue tahu tadi. Aduh, janganlah ya. Udah nyuci tadi air susah. Aduh, hujanan. Nggak boleh, itu namanya komen. Bisa? Gede hajat atau gede jengkel? Gede hajat dong, jengkelnya dinolin. Buktinya apa sih Pak Haji kok ngomongnya gede hajat apa gede jengkel? Karena di Al-Quran ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi murkanya Allah tuh kecil dibandingin rahmatnya Allah. Kita kan selalu yang dipikirin jatuh tempo. Hah? Mau diambil. Ini yang sangat-sangat bapak dan ibu yang kalau bisa jangan diulangi lagi. Apa tuh? Dengar motor berhenti, bapak dan ibu langsung lari ke belakang. Nggak boleh, Bu. Hah? Takut. Janganlah. Kan kita belum tentu tuh yang berhenti debt collector, belum tentu. Bisa juga kan itu saudara kita, adik kita, kakak kita, atau yang mau ngasih kita duit, atau pos dan giro, petugas pos yang mau nganterin bil undian kemenangan. Ini enggak, dengar motor berhenti langsung lari wut ke belakang. Kasihan kalau anak lagi tiduran ketendangan. Itu namanya takut bukan? Takut. Kalau takut namanya menghina Allah gak? Menghina Allah dong. Jangan. Bisa? Bisa? Nah, saya mau nanti bapak dan ibu pulang dari sini harus hajatnya terkabul. Amin. Terakhir saya baru ingat. Bisa gak bapak dan ibu pulang dari sini kita sepakat yang nonton di YouTube maupun yang hadir di sini, nggak usah lama-lama, 99 hari aja. Pasti hajatnya terkabul semua. Amin. Melakukan apa Pak Haji? Kita sepakat nanti besok hari Rabu, sekarang Selasa, mulai Rabu selama 99 hari. Bisa gak Bapak dan Ibu tidak pakai celana dalam? Bisa ya? Ya, jadi copot semua celana dalam, kita sepakat. Lumayan Bu, irit-irit. Ya, nanti Bapak dan Ibu ya, celana dalamnya nanti puringnya dibolongin. Nih puringnya nih dibolongin. Ini namanya puring kan? Puringnya dibolongin. Jadi Bapak dan Ibu kerjaannya kalau lagi santai masukin tangan, remes-remes alat kelamin. Ya dong. Nanti kalau ada orang lewat salaman. Deal.
Deal. Kalau arisan saya yang dapat. Saya yang dapat. Saya yang dapat. Walaupun ibu udah narik, nanti pas dikocok ada teman ibu yang narik, pasti nanti dikasih ke ibu. Bu, mau pakai gak bu? Alhamdulillah. Nah, bapak dan ibu paksain nanti di rumahnya, di tetangga. Kalau ada memang tetangga ada yang pada nongkrong di pos ronda atau di mana, remes ibu buat salaman. Semua saldonya pindah ke saya, semua. Jadi namanya ini tuyul gentayangan. Nanti pasti tetangganya ibu, Pak mau pakai gak duit saya Pak? Pak, Bu mau apa? Nah, itu. Selama 99 hari. Pokoknya salaman, remes alat kelamin buat salaman. Misalkan bapak dan ibu lihat mobil Pajero, mobil Alfa tetangganya, remes alat kelamin, tempelin, jadi milik, jadi milik. Sambil lewat aja, jadi milik, jadi milik. Tapi jangan di mobilnya saya. Ya jangan dong. Masa saya ya jangan. Mobilnya tamu RDI aja tuh yang dibawa. No kan banyak nih. Ya jangan. Masa senjata makan tuan. Jangan ya, jangan ya. Jangan ya. Remas alat kelamin, kita ke mall lewat parkiran, sepertinya biar kita pemilik mobil. Kita kalau masuk dari mall, dari lobby, dari basement, ambil bu pegang, jadi milik. Jadi itu bener bu, jadi milik. Ucapan adalah doa. Nah nanti kalau sampai kejadian, buru-buru alat kelamin ibu dan bapak diasuransiin. Ya kan manjur. Mumpung lagi ada diskon asuransi alat kelamin, ini ada diskon besar-besaran. Tergantung kepalanya gede apa kecil. Remes lagi alat kelamin, ibu lihat tembok yang rumah orang kaya ibu pegang. Karena saya kemarin saya bilang kerbonya dijual gak Pak Selamet? Nggak dijual Ji, ini kerbau mahal belang. Kalaupun dijual juga harganya miliaran. Waduh, saya pengen nih punya kuda kerbau belang. Saya tempelin di kerbonya. Bos, gua aus bos, pengen minum. Diambilin dia minum ke dalam. Kesempatan. Tempelin di kerbau belangnya dia. Bapak dan ibu kalau nggak percaya nanti turun ke bawah. Saya keboknya belangnya banyak banget. Coba periksa. Banyak gak? Banyak kebo belangnya. Tapi resikonya adem. Mau? Jangan ya. Jangan ragu-ragu. Nah nanti ibu lihat. Terus kedua, saya pengen kuda itu. Saya bilang kudanya harganya berapa? Harganya 1,7 miliar Ji. Kok mahal? Iya nih kuda dari Amerika namanya Womlat. Kudanya belang. Namanya siapa? Namanya Pinto. Duh saya mau. Nggak dijual kata gitu. Orang ngawinin aja bayar Ji 30 juta. Jadi kalau bawa betina ke kandangnya dia yang punya jantan bayar 30 juta Pak ke kudanya dia ngawinin. Kalau kita kan kalau ngawinin yang bayar lakinya, kalau kuda yang bayar perempuannya. Mendingan bapak jadi kuda aja. Salah. Bapak kalau kawin yang bayar bapak apa ibu? Misalkan bapak mau jajan lah, yang bayar laki apa perempuan? Laki kan? Nah kalau kuda perempuannya yang bayar. Nah akhirnya kan waduh gimana nih? Tempelin, jadi milik. Sekarang kudanya ada di bawah, namanya Pinto. Betul? Tinggi gede, hampir 2 meter lebih. Kuda dari Amerika namanya Womlat. Jadi kalau orang ngawinin bayar 30 juta. Makanya kan kalau tamu-tamu bilang, Ji gue privat bisa gak Ji? Ngapain gue privat sama lo, mendingan gue jagain kuda gue yang pada mau kawin bayar 30 juta. Kalau ada 3 orang yang ngawinin kan saya dapat 90 juta. Kalau ada 10 orang yang ngawinin saya dapat 300 juta ya kan.
Kita privat sampai lehernya keluar gratis. Mendingan gue ngawinin kuda. Nah jadi intinya gini Pak. Bapak mau apa coba? Anak saya mau masuk Akpol. Bapak berangkat ke Semarang, remes alat kelamin, pura-pura di depan, tempelin di temboknya Akpol. Pasti anak saya masuk Akpol. Pasti anak saya masuk. Dilarang nggak? Enggak dong, orang tembok. Ya kan tembok pagar nggak dilarang dong. Orang cuma nempel doang ya kan. Anak saya pasti masuk Akpol. Dan ini udah dipraktekin sama tamu RDAY. Anaknya masuk Akpol tanpa bayar, masuk tes murni. Tepuk tangan dulu dong. Anak saya masuk IPB. Begitu juga di IPB. Gambar kontol. Kalau mau masuk di UGM. Soalnya kan sekarang masuk di UI, di UGM susah Pak. Apalagi anak kita kan anak-anak kurang gizi. Ya maksudnya gizinya cuma tahu tempe. Dibandingin anak-anak orang kaya kan kurang gizi. Tapi kan kita sebagai orang tua pengen dong anaknya kuliah di UI. Pengen dong kuliah di Gajah Mada. Pengen dong kuliahnya di IPB. Pengen dong masuk Akmil. Pengen dong masuk Akpol. Tapi kan orang tua kita nggak ada yang di Akmil, nggak ada di Akpol. Gimana caranya? Remes, tempelin. Dilarang nggak? Nggak dong. Nggak dilarang kan bebas. Orang cuma di temboknya ya pas di pagernya Akpol. Akpol tempelin, zep. Pasti anak gue masuk Akpol, zep. 9 kali. Udah kita pulang. Herannya ucapan adalah doa. Saya umur 26 tahun sudah jadi direktur di Lipo, di Citra Gera lantai 10. Umur 26. Apa yang dilakukan ibu saya, orang tua saya? Orang tua saya sekretaris di Jam Sostek, jadi direkturnya Jam Sostek, sekretarisnya. Jadi setiap minumnya direkturnya yang nggak habis, itu dibawa pulang sama ibu saya. Airnya diminumin ke saya, kamu minum nih biar nanti jadi direktur. Saya sekolah, tanya dia, paling goblok di sekolah. Jadi kalau saya naik kelas, sekelas naik. Jadi patokannya saya. Dia tanya, dia kan teman saya SMA. Ya, satu dia. Jadi kalau saya naik, semuanya pada, kita pasti naik. Kenapa? Kan patokannya lo. Oh iya. Tapi alhamdulillah saya umur 26 udah jadi direktur di Citra Geraha lantai 10 di Lipo. Nah, apa yang dilakukan ibu saya? Minumannya, direkturnya ibu saya. Kan waktu ibu saya sekretaris pribadinya. Jadi minumannya kalau nggak habis dibawa pulang sama ibu saya pakai plastik. Nih minum biar kamu nanti jadi direktur. Jadi umur 26 saya udah jadi direktur. Teman-teman saya umur 26 jadi teller, jadi kasir, jadi satpam. Tapi saya udah jadi direktur. Nah, saya minum. Oh bener. Jadi sekarang kan saya lahir tahun 70. Umur saya sekarang 54. Kita kemarin reuni TK. Reuni SD. Reuni SMP. Reuni SMA. Reuni kuliah. Saya pakai Robicon. Tidak ada teman-teman saya yang bawa mobil Robicon. Ya. Nggak ada. Jadi pada naik Avanza. Xenia. Ya kan? Iya Ayla. Saya naik apa? Robicon. Kemarin saya ganti mobil Jeep Mercy GL 400. Kemarin kita ganti lagi naik Toyota Alphard terbaru tahun 2024 yang hybrid. Ya betul. Nah, mau saya, bapak dan ibu nggak usah nyekolahin anaknya tinggi-tinggi. Buat apa? Kan biayanya mahal. Saya lihat kan mukanya bapak dan ibu muka-muka kelom pecapir. Buka pas-pasan. Tapi cita-citanya tinggi. Nah gampang nanti kalau bapak dan ibu tinggalnya di kampung. Misalkan perangkat desa, lihat rumah minumnya Pak Kepala Desa nggak dihabisin. Bapak ibu bawa tuh minum kepala desanya. Kalau bapak dan ibu mau jadi kepala desa, yang minum dah. Tapi kalau buat anak minum saya. Biar nanti jadi kepala desa. Kok bisa? Lah kan saya SD Impres. SD Serdang 13 pagi, SMP-nya SMP 79, SMA-nya SMA 5, kuliahnya di APP, Akademi Pimpinan Perusahaan, Departemen Perindustrian. Gak ada yang bonafit bos.
Iya benar. Tapi jadi direktur di usia umur 26. Kemarin kita reuni pakai Robicon SMA ya. Temen ada gak yang punya Robicon teman SMA kita? Nggak ada. Nah kalau gurunya bisa, kenapa bapak dan ibu nggak bisa? Jadi kalau bapak dan ibu nanti kerja di kantor, ada direktur, ada GM, ada manajer, minumnya dihabisin nggak? Oh nggak dihabisin, ambil, bawa buat anak kita, dek minum dek, biar kamu nanti jadi GM dek. Gitu. Nah, tapi jangan minum saya buat rebutan ya, besok awas loh. Ya jangan, saya belum habis. Pak Haji gue minta ya. Nih, jangan.